Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Ada yang disebut sebagai the losers and the winners. Dan jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa oleh musibah, tapi kita sesungguhnya sedang ditempa dengan musibah. Di kreatif, gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kemampuan diri, untuk meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak. Menulis itu adalah sebuah tradisi. Mari kita bangun tradisi menulis. Ya, salam sejahtera semuanya. Bertemu kembali dengan saya dalam perkuliahan yang kita mulai pada hari ini. Ada banyak gejala sosial yang bisa kita amati. Ada banyak fenomena yang menarik untuk diteliti. Tapi persoalan atau pertanyaan pokoknya adalah bagaimana kita mendekatinya, bagaimana kita menelitinya. Ini adalah menyangkut sudut pandang. Dalam bahasa lain disebut sebagai perspektif. Jadi di mana kita berdiri untuk melihat satu fenomena dan menganalisis fenomenanya. Jadi kemampuan kita membaca satu fenomena, menginterpretasikannya untuk mendapatkan makna-makna, bahkan untuk menemukan wisdom ya dari satu fenomena itu sangat ditentukan oleh perspektif. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan 10 perspektif yang bisa digunakan sebagai bekal kita untuk analisis sosial. 10 perspektif ini bisa kita gunakan secara terpisah untuk membaca satu fenomena secara lebih tajam. Saya langsung saja perspektif yang pertama. Perspektif yang pertama adalah place, ya, itu soal tempat. Tidak ada fenomena yang terlepas dari tempat. Selalu kita bicara the place of birth, ya. Jadi seperti orang selalu bertanya tentang tempat lahir, tempat sesuatu terjadi, ya, tempat suatu yang dituju, ya, selalu menyangkut tempat. Ruang hidup, ya, tempat adanya satu etnis, adanya satu agama, tempat adanya satu peristiwa dan sebagainya. Jadi soal place ya itu juga nanti bisa menyangkut misplace ya, displace. Seperti misalnya displaced persons. Jadi orang-orang yang hidup di pengungsian itu disebut sebagai displaced person. Nah, jadi place itu sangat mendasar. Jadi kalau kita memandang, melihat, membaca satu fenomena, tidak bisa kita lepaskan dari konsep tempat. Karena tempat itu juga nanti akan menunjukkan ruang, ya, ruang sosial, ruang politik, sampai kepada suasana. Nah, ini merupakan satu perspektif yang pertama. Yang kedua adalah border. Jadi dalam hidup kita, segala sesuatu ada batas. Gender ada batas, ya. Dalam Islam disebut muhrim, ya, mahram. Dia ada batas antara laki-laki dan perempuan. Batas itu antara anak-anak dan orang tua, ya. Jadi ada batas, batas di mana orang tua bisa memperlakukan anak, sebaliknya batas di mana anak-anak diperbolehkan bersikap atau bertindak dengan cara tertentu pada orang tua. Tidak boleh tanpa batas. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya. Batas rumah, batas tanah. Yang ini sangat mendasar. Karena soal batas ini bisa membuat konflik. Bisa membuat perpecahan. Batas negara, ya, bukan hanya batas kampung, tapi batas negara. Laut Cina Selatan merupakan biang dari persoalan kita dengan Cina, ya, karena itu menyangkut batas. Segala sesuatu secara moralitas juga ada batasnya. Dan yang menarik adalah kalau saudara-saudara pergi ke satu tempat, mengapa kita masuk ke satu wilayah ada gapuro? Ya, ada gapuro besar, selamat tinggal, ya, selamat jalan, Anda memasuki Kabupaten X, ya, Anda memasukin Kabupaten A atau bahkan provinsi. Yang lebih menarik lagi,
semakin hari kita semakin kuat membuat batas-batas. Dulu batas sebatas pada batas kampung. Lama-lama kita menemukan batas dusun, gapuro. Jadi Anda memasuki dusun apa bahkan diberi batas. Ini menarik sekali untuk melihat apa? Melihat bagaimana kehidupan sosial, budaya, agama, politik kita itu berkembang itu dengan melihat pergeseran-pergeseran batas itu. Nah, yang ketiga, yang sangat mendasar, ya, perspektif yang ketiga itu adalah relasi. Relasi, inti dari persoalan hidup manusia adalah pada relasi. Kita bicara perkawinan, bicara adik kakak, ya, bicara orang tua dengan anak atau suami istri, ya. Kita bicara ketetanggaan, kita bicara relasi. Relasi profesi, relasi berdasarkan hobi, ya. Kita bicara relasi. Kenapa? Karena relasi ini ya memperlihatkan bagaimana segala sesuatu itu terhubung, ya, tertata, dan juga bagaimana segala sesuatu itu terputus, terlepas. Hari ini kita mau bicara persoalan apa? Persoalan bunuh diri? Itu adalah persoalan relasi. Perceraian, persoalan relasi. Persoalan kenakalan remaja, persoalan relasi. Relasi yang terputus antara orang tua dengan anak, terputus ya, antar generasi, terputus dalam konteks nilai-nilai kultural yang tidak berlanjut, ya, diskontinuitas dari nilai-nilai itu adalah persoalan relasi. Jadi relasi ini hari ini merupakan satu perspektif yang sangat mendasar untuk kita lihat, ya. Nah, yang keempat, ya, saya teruskan untuk yang keempat adalah struktur. Jadi struktur ini dia menata, dia menegaskan siapa dan harus apa. Nah, inilah yang kadang-kadang ya disebut sebagai kita hidup dalam satu struktur sosial. Itu artinya yang menata hak dan kewajiban seseorang, ya, di dalam satu masyarakat. Jadi ada hierarki, ya, ada pengelompokan, ya, ada di dalamnya itu nilai-nilai dipertukarkan di dalam satu struktur. Nah, jadi struktur itu dia sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan manusia karena dia menstrukturkan, gitu ya. Jadi menstrukturkan kehidupan kita, menstrukturkan kehidupan sehari-hari, ya, menstrukturkan apa yang harus kita lakukan dari pagi, mulai jam berapa kita bangun, ya, kemudian melakukan apa, pergi bekerja, beraktivitas, kemudian sampai nanti makan, ya, kemudian pulang, tidur, dan sebagainya. Itu menstrukturkan. Jadi hidup kita ini distrukturkan. Nah, berbagai kekuatan itu punya peran di dalam menstrukturkan, ya. Ya, apa? Ya. Berbagai hal di dalam hidup kita, keyakinan, etnisitas, ya, itu punya kekuatan menstrukturkan, ya, menstrukturkan hidup kita. Nah, jadi saya teruskan yang kelima. Nah, yang kelima adalah power, ya. Jadi perspektif yang kelima ini, power ini tidak bisa kita lepaskan dari setiap fenomena. Kenapa? Karena sesuatu itu dibentuk, ada atas satu power struktur, ya, power structure, atau atas adanya satu relasi kuasa, struktur kuasa. Jadi oleh karena itu, misalnya kita ambil contoh kesenian. Kesenian yang hadir, ya, pada masa lalu itu kesenian-kesenian yang dipengaruhi oleh satu struktur kerajaan, ya. Nah, kesenian yang hadir sekarang itu sudah berbeda sekali. Karena apa? Karena konteks kekuasaannya berbeda, gitu. Ya, kita tahu bahwa
kehidupan demokrasi di masa Orde Baru itu beda sekali dengan demokrasi di masa reformasi. Itu namanya struktur, ya, karena distrukturkan oleh power, ya. Jadi itulah kekuatan dari power. Nah, jadi power center, nah, kita selalu bilang dulu power centernya itu budaya, ya, budaya. Kehidupan kita itu diatur oleh pusat-pusat budaya seperti keraton. Agama di Bali, ya, diatur oleh, ya, itu pura. Ya, dalam agama Kristen kita lihat dalam sejarah kehidupan itu diatur oleh gereja, ya. Nah, tapi lama-kelamaan dengan lahirnya negara modern, jadi kekuatan state menjadi penting sekali. State lah yang menstrukturkan, ya. Jadi state itu yang punya power, kemudian dia yang mempengaruhi bagaimana kehidupan itu, ya, itu berlangsung. Nah, jadi lama-lama sekarang ini apa powernya? Powernya market. Kita sering bilang market driven. Kurikulum di perguruan tinggi pun market driven. Hidup kita market driven. Kenapa? Karena powernya itu ada, ya. Powernya itu ada pada market. Nah, ini penting sekali. Nah, saya teruskan kepada yang keenam. Yang keenam itu adalah resource, ya, resource. Kapital, bahasa yang lain. Kapital ini sebagai satu perspektif, ya. Karena ada resource, ya. Resource yang dipertukarkan, resource yang dicari, resource, ya, yang, ya, orang berebut, ya, berebut resource. Jadi itu yang melahirkan konflik, yang melahirkan dinamika kehidupan. Nah, kita juga lihat banyak studi misalnya itu bicara tentang scarcity of resource. Jadi resource-resource yang mulai langka, ya, kemudian harganya meningkat atau diperebutkan, dan resource itu, ya, membuat juga orang jadinya ini tertumpuk, ya. Jadi gini, jadi daerah-daerah sumber, ya, daerah-daerah sumber dia menjadi itu daerah tujuan, ya. Jadi di mana resource banyak, ya, kota misalnya, kota sebagai pusat resource, ya, orang semua ke kota meninggalkan desa karena kota dianggap. Ketika Kalimantan menjadi resource, ya, resource karena di sana banyak sumber daya alam dan mudah mencari uang, orang juga ke Kalimantan. Dan juga, ya, pasar, semua power center dan sebagainya juga sana. Nah, itu yang keenam, ya. Yang ketujuh, apa yang penting sekali, yang sangat sentral di dalam kita melihat sesuatu, ya. Jadi kalau kita membaca satu fenomena, ya, adalah perubahan. Konsep change, transformation. Kita selalu bicara social change, ya, Nisbet, ya, atau great transformation, ya. Jadi konsep-konsep konsep-konsep perubahan ini, ya, evolusi itu juga perubahan, revolusi perubahan. Jadi perubahan ini merupakan salah satu perspektif yang penting sekali itu. Jadi melihat sesuatu tidak melihat dengan cara yang statis, ya, tapi melihat dengan cara yang dinamis. Jadi melihat perubahan secara dinamis, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita ini, ya, untuk kita pahami. Jadi tidak bisa melepaskan sesuatu atau melihat sesuatu sebagai sesuatu yang statis, karena yang dinamis ini atau dinamikanya tidak bisa kita lepaskan, karena sesuatu itu berubah terus. Jadi tidak bisa mengasumsikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang tetap. Nah, itu yang ketujuh, ya. Yang kedelapan, ini penting sekali karena menyangkut dimensi waktu. Segala sesuatu yang kita bicarakan itu harus dilihat dalam konteks waktu. Waktu itu ada masa lalu, ya, masa kini, dan masa depan.
Jadi sesuatu yang berlaku pada masa lalu belum tentu berlaku pada masa kini. Demikian juga pada masa depan. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa satu fenomena itu bersifat dinamis, dan aspek dinamis seperti tadi perubahan itu sangat penting. Jadi mendudukkan sesuatu pada dimensi waktu itu juga menjelaskan kepada kita berbagai konteks yang berlaku pada masa-masa tertentu. Jadi waktu itu seperti sejarah. Sejarah masa lalu, sejarah masa kini. Jadi hari ini adalah proses memproduksi sebenarnya sejarah. Sejarah untuk masa depan. Di mana pada masa depan kita memiliki sejarah. Jadi proses produksinya itu terjadi hari ini. Jadi waktu itu dia bisa juga memperlihatkan sebenarnya orientasi dari masyarakat. Jadi banyak masyarakat tidak mementingkan masa lalu dan tidak mementingkan masa depan, tapi mementingkan hari ini. Dan ada masyarakat yang jauh lebih penting masa depan daripada hari ini. Jadi hidup hari ini untuk masa depan. Ini waktu itu menjelaskan sesungguhnya, menjelaskan satu orientasi dari masyarakat yang perlu kita bangun. Nah, yang kesembilan adalah menyangkut aktor. Jadi dalam proses perubahan tadi, waktu itu selalu ada aktor. Jadi aktor itu yang ikut mengubah sejarah, yang menjadi driving force untuk satu perubahan. Aktor itu dengan karakteristik tertentu, aktor itu bisa aktor agama, aktor politik, bisa aktor dalam pengertian juga, aktor-aktor kultural. Nah, itu memiliki posisi, memiliki kekuatan yang penting sekali untuk satu proses kehidupan. Jadi itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, yang sangat penting untuk dilihat adalah infrastruktur. Nah, kita hidup di dalam satu perkembangan infrastruktur yang terus terjadi. Jadi perspektif infrastruktur ini perlu kita akomodasikan supaya kita lebih paham. Mengapa terjadi banyak pengangguran? Karena pada tahun 80-an dulu penjelasan tentang pengangguran itu dari masuknya teknologi. Jadi teknologi sebagai infrastruktur yang mengubah pola pengelolaan manajemen pertanian yang dulu berbasis pada tenaga kerja manusia, kemudian digantikan oleh mesin teknologi yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas pertanian secara drastis. Timbul masalah pengangguran, akhirnya eksodus orang-orang desa ke kota untuk mencari pekerjaan karena teknologi telah menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Ini contoh bagaimana infrastruktur dia mendefinisikan hidup kita, mengubah hidup manusia. Nah, sekarang ini infrastrukturnya media, media dan tentu saja infrastruktur telekomunikasi. Cara kita berkomunikasi hari ini begitu efisien, yang bisa menjangkau komunikasi yang luas, menghadirkan masa lalu melalui WA group, melalui sosial media. Nah, infrastruktur media sekarang ini itu telah mengubah hidup manusia, menata ulang hidup manusia, dan yang menarik apa? Menarik, keyakinan-keyakinan kita terhadap sesuatu pun bisa berubah. Itu menunjukkan pada kita bahwa kalau kita melihat dari perspektif infrastruktur sosial media ini, kita bisa melihat banyak hal yang menyangkut konsepsi-konsepsi lama kita, itu mengalami perubahan. Konsep keluarga masa lalu dengan keluarga masa kini yang dipengaruhi oleh infrastruktur new media dengan komunikasi melalui cellphone
yang menggunakan WA, menggunakan bahkan sekarang Telegram dan sebagainya, ya, itu mengakomodasi banyak orang, membuat komunikasi lebih cepat, efisien, tapi juga menghilangkan hal-hal yang lama. Hubungan-hubungan lama yang kita miliki antar anggota keluarga, antar teman dan sebagainya juga mengalami perubahan. Jadi infrastruktur itu juga melakukan instrumentalisasi kehidupan kita ini. Kenapa? Segala sesuatu yang kita dulu lakukan secara personal itu mengalami mediatisasi, ya, dalam pengertian tadi instrumentalisasi. Apa? Berhubungan kita menggunakan instrumen, ya. Belajar tidak langsung pada guru tapi melalui instrumen, melalui online seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, jadi dari kekuatan yang pertama tadi location, ya, tempat hidup kita, sampai kepada infrastruktur ini 10 perspektif yang baru saja kita bicarakan, dia memiliki kekuatan mendefinisikan siapa manusia dan kemanusiaan. Dia memiliki kekuatan, ya, menghadirkan nilai-nilai baru, moralitas baru di dalam kehidupan. Dan dia juga menata hidup kita dalam social practice yang baru. Dan paling menarik kalau kita lihat sebenarnya segala sesuatu jadi bersifat kontestatif. Bukan lagi sebagai satu kenyataan yang diterima, tapi kenyataan hari ini menjadi kenyataan yang diperbincangkan, dipertanyakan, di mana kebenaran tidak lagi diterima, tapi kebenaran dicari. Karena kebenaran tidak lagi bersifat tunggal. Kebenaran pun memiliki, ya, sifat-sifat yang majemuk. Karena setiap orang, setiap konteks, setiap waktu tadi memiliki kebenaran-kebenarannya sendiri. Nah, saya kira itu, ya, 10 perspektif yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Kita cukupkan di sini dan kita ketemu dalam kuliah mendatang untuk membicarakan isu-isu yang lain, untuk membicarakan kasus-kasus, untuk mempertajam analisis kita melalui perspektif tadi. Sampai ketemu. Salam sejahtera, sehat untuk semuanya, dan semangat. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak. Terima kasih.